Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan lakukan perjamuan kudus dan saya ingin mengajarkan sebuah prinsip kebenaran yang amat penting. Untuk itu perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih, kuasa supernatural perjamuan kudus. Bisa ulangi bersama dengan saya Bapak Ibu? Yes. Kuasa supernatural perjamuan kudus bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu apabila kita mengharapkan kuasa itu muncul ketika kita menerima perjamuan kudus. Kita mesti punya harapan. Nah, perbedaan perjamuan kudus dengan racun itu beda. Kalau racun saudara tidak usah harapkan, minum pasti mati. Tidak usah harapkan, pasti mati, itu racun. Tapi kalau perjamuan kudus nggak bisa. Minum dengan pengharapan, baru supernatural atau kuasa keajaiban darinya bisa kita alami. Untuk apa? Karena kuasa perjamuan kudus akan mengubah hidup kita dari dalam keluar. Bagaimana caranya? Yang pertama, Yesus melembagakan atau mensahkan perjamuan kudus untuk orang percaya. Kata melembagakan ini saya temukan, Bapak Ibu, sebelum pendidikan Republik Indonesia resmi sebagai pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro buka kursus. Dia buka kursus tahun 1920-an. Saya waktu itu masih kecil, belum ada. Dia kursus kecil-kecilan, tapi akhirnya itu menjadi besar dan maju, lalu dilembagakan menjadi pendidikan nasional Indonesia, di mana saudara dan saya punya ijazah resmi. Tapi kalau hanya kursus saja, maka Anda tidak bisa pakai ijazah itu untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi pendidikan kita dilembagakan karena melihat manfaatnya itu berdampak dari generasi ke generasi. Demikian pula perjamuan kudus. Ketika Yesus makan pertama kali bersama dengan umat Tuhan, itu dilembagakan sehingga hari ini kita resmi bisa menerima kuasa supernatural. Lukas 24 ayat 30. Ketika dia sedang makan bersama mereka, dia mengambil roti dan memberkati dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katakan, saya menerimanya. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita menerima hidupnya. Katakan, saya menerima hidupnya. Hidupnya adalah kasih. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, katakan, saya menerima kasih. Hidupnya menyembuhkan. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, saya menerima kesembuhan. Katakan, hidupnya adalah rahmat dan anugerah. Ketika kita mengambil perjamuan kudus, saya menerima apa? Rahmat dan anugerah. Hidupnya mengalir dengan berkat. Ketika saya mengambil perjamuan kudus, saya mengambil bagian dalam apa? Berkat yang mengalir. Haleluya. Umat Tuhan, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mengaktifkan hidup dan kuasa Yesus. Karena itu biarkanlah kehidupan Yesus mengalir melalui saya dan saudara. Melalui apa? Perjamuan kudus. Jadi berarti kita mau hidup terus menerus, bukan? Perbiasakanlah perjamuan kudus. Sebelum saya lakukan pagi ini, saya sudah bersama dengan Tuhan saya mengizinkan kehidupan Yesus mengalir dalam hidup saya. Ketika saya bangun, saya menyembah Tuhan, saya perjamuan kudus. Umat Tuhan, ini adalah pelajaran penting untuk kita terima. Kekristenan bukanlah hidup untuk Tuhan, tetapi kita hidup dari Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan untuk hidup bagi Tuhan, kecuali kita menerima hidup dari Tuhan. Amin. Amin. Ini penting. Terlalu sering umat Tuhan, kita tanpa sadar perjamuan kudus bisa menjadi hal yang sekadar ritual. Sehingga saudara yang kasih, dulu-dulu
ketika mama mau perjamuan kudus, almarhum bilang, itu kunci lemari makan ada di atas ya. Kalau mau makan ambil baik-baik, jangan buang-buang. Tapi kalau sudah habis perjamuan, kunci lemari makan taruh di sini, saudara kekasih. Siapa mau ambil imam tua pun ada sini, saudara kekasih. Itu artinya, saudara, perjamuan kudus tidak bisa merubah seseorang. Kenapa? Kita berpikir perjamuan kudus itu 1 tahun 4 kali, yaitu akhir tahun, perjamuan Paskah, dan mungkin 1-2 kali lagi, mungkin mengingat ya, reformasi, saudara kekasih. Oke, tapi saya dan saudara adalah umat perjanjian baru. Amin. Katakan, saya menerima perjamuan kudus karena saya ingin hidup bersama Tuhan. Katakan. Berarti setiap saat, setiap kapan saja Anda belilah elemen perjamuan kudus. Yang bagus itu simpanlah di rumah saudara. Saudara bisa perjamuan kudus di kantor saudara. Asal jangan di muka umum, saudara kekasih. Di kamar sendiri, saudara perjamuan kudus untuk kantor saudara, untuk bisnis saudara, untuk peternakan saudara, perjamuan kudus depan babi dan ayam-ayam saudara. Biar kuasa Tuhan juga menjamah peternakan saudara. Amin. Menjamah usaha saudara. Perjamuan kudus di gaji yang saudara baru terima, supaya gaji itu bisa renovasi rumah, bisa biaya anak. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu adalah hidup Yesus sendiri. Bukan agama. Agama hanya 1 minggu 1 kali kita terapkan di ibadah. Tapi kehidupan Yesus all time. Umat Tuhan, alamilah kuasa yang datang melalui darah dan kuasa melalui perjamuan kudus. Yang kedua, mengingat Yesus melalui perjamuan kudus itu membawa terobosan. Terobosan artinya terbuka. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. 1 Korintus pasal yang ke-11, 24-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jangan 10 tahun 1 kali, jangan 1 tahun 4 kali. Tapi setiap saat, kalau saudara mau ingat Tuhan, ambillah tubuh dan darahnya. Lakukan itu. Kuasa supernatural mengalir dalam diri saudara dan saya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Bukan setiap hari Minggu, bukan setiap hari raya tertentu, tapi setiap kali, artinya kapan saja. Katakan kapan saja. Biasa Yesus bisa masuk dalam saudara. Kapan saja artinya waktu stres, waktu punya kebutuhan yang mendasar. Waktu bank tutup, tidak ada uang lagi. Waktu celengan kosong, waktu beras tambah nasi kosong, semua pada kosong. Kehidupan Yesus tersedia bagi saya dan saudara. Ambil perjamuan kudus. Dan pengajaran ini, kalau orang tidak wayukan, mereka berpikir saya sedang menantang aturan gereja. Gak apa-apa, saya sedang membawa kebenaran bagi saya dan saudara. Bapak Ibu, setiap kali kamu makan, artinya no limited, unlimited, tanpa batas. Kapan saja Anda boleh makan sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan tantangan, atau sesuai dengan sakit penyakit, kesukaran, kesulitan, atau dengan kasus-kasus tertentu, atau makan perjamuan bagi istri, bagi suami, suami istri, bagi anak-anak, anak-anak bagi orang tua, atau pemimpin bagi bawahannya, atau jemaat makan perjamuan bagi penatua saudara, supaya dia tetap sehat kuat dan menerima wahyu Tuhan. Amin. Juga penatua makan perjamuan untuk jemaat, supaya jemaat mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap saat, setiap kali. Sebagai apa? Peringatan akan aku, artinya Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan bagi kita. Tiap kali kita ambil perjamuan, kita sedang mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Jadi perjamuan kudus seperti password. Masuk di ATM, saudara tidak goyang-goyang begini. Tidak, saudara kasih keluar kata-kata atau keluar angka. Demikian, waktu perjamuan kudus adalah password untuk surga terbuka bagi saya dan saudara. Itu yang namanya terobosan. Coba katakan, terobosan. Pada saat kapan? Perjamuan. Kalau mau terobosan, lakukanlah. Mengingat apa yang dia lakukan, mengingat kasih kesembuhan, kasih karunia, belas kasihan, apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah dilakukan, itu semua saudara tidak akan mengalahkan kita. Haleluya. Jangan biarkan kelemahan dan kekurangan kita mengganggu kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan. Ini saatnya
kita menyambungkan kuasa Tuhan masuk ke dalam hidup kita, bekerja melalui karya Kristus di kayu salib dengan melakukannya perjamuan kudus. Bilang di kiri kanan, aktifkan kehidupan Yesus dengan perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, ambil roti, silakan Bapak Ibu buka. Dan nanti saya kasih kesempatan. Baik, Bapak Ibu, saya kasih kesempatan beberapa saat Bapak Ibu boleh perjamuan untuk apa yang saudara mau lakukan pagi ini. Haleluya. Setiap kali kamu lakukan ini, ingat apa? Ingat kalau engkau sakit, Yesus sudah sembuhkan engkau. Ingat kalau orang-orang yang engkau kasih sakit, mereka sudah disembuhkan. Ingat anak-anakmu di perantauan, ingat cucu-cucumu di perantauan, ingat orang-orang yang saudara kasih, ingat orang-orang bekerja sama dengan engkau. Saya tidak tahu, saudara boleh perjamuan khusus pagi hari. Oke, saya berikan kesempatan, nanti saya bilang selesai berarti sudah selesai. Oke, kita udah mengerti. Saudara boleh makan perjamuan untuk apa? Ambil poin-poin, jangan sampai 10 poin terlalu lama, nanti saya sudah selesai, Bapak Ibu belum selesai. Mungkin 1-2 pokok penting pagi hari ini. Oke, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan karena perjamuan kudus yang kau lakukan pagi hari ini. Tuhan telah mendengar kerinduan hati saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin.